Jam beribut. Sebelumnya ketua kelas sudah absen? Sudah, Ibu. Siapa-siapa yang tidak hadir? Semua hadir. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang teks negosiasi. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya menganalisis isi struktur orang. Tujuan pembelajaran teks negosiasi Kita akan jalan ke Mataga. Tujuan pembelajarannya menganalisis isi struktur orientasi pengajuan penawaran, persetujuan, penutup dan kebahasaan teks negosiasi. Yang kedua, mengkonstruksikan teks negosiasi dengan memperhatikan isi struktur orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup dan kebahasaan. Pernah mendengar kata negosiasi atau pernah melakukan negosiasi? Pernah, Ibu. Melakukan negosiasi di mana? Di pasar, Bu. Antara penjual dan pembeli. Pasti kalian tahu tentang teks negosiasi karena setiap hari melakukan negosiasi dengan teman atau dengan penjual dan pembeli di pasar. Ya, Teks negosiasi. Oke, Selvin. teks negosiasi adalah teks yang antara dua belah pihak yang memiliki kepentingan. Seperti yang dikatakan oleh Selvi, teks negosiasi adalah teks yang membuat bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapaikan kesepakatan antara dua orang memiliki kepentingan bersama. Ciri-ciri teks negosiasi. Negosiasi memiliki ciri-ciri tersendiri. Berikut merupakan ciri-ciri negosiasi antara lain. Memiliki partisipan. Dalam negosiasi selalu melibatkan dua partisipan atau lebih. Jika menemukan contoh percakapan negosiasi tentang proses penjual pembeli, maka partisipan yang terlibat adalah konsumen dan pedagang. Dua, mencari penyelesaian atau jalan tengah. Karena dalam negosiasi terdapat perbedaan dan kepentingan dari dua belah pihak, contoh negosiasi beserta strukturnya tentu mengutamakan cara penyelesaian masalah yang tidak merugikan kedua belah pihak. Praktis. Dalam negosiasi tentu memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menawar sesuatu kepentingan. Apapun yang dinegosiasikan pasti mengarah pada tujuan praktis atau tawar-menawar. Sepertinya ketika pasar, pasti kita melakukan tawar-menawar dengan penjual. Mempresentasikan kepentingan bersama. Karena dalam negosiasi melibatkan dua belah pihak atau lebih, maka proses negosiasi dilakukan atas dasar kepentingan bersama. Menghasilkan kesepakatan. Hasil akhir dari proses negosiasi tentu mengarah pada kesepakatan antara pihak yang berunding. Negosiasi dikatakan berhasil jika mendapatkan kesepakatan bersama. Kaidah bahasa teks negosiasi. Pada teks negosiasi juga terdapat aspek atau kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan
Membedakan teks negosiasi dengan teks lainnya antara lain mengandung kalimat persuasif. Kalimat persuasif mengandung makna mengajak atau membujuk. Dalam contoh teks negosiasi beserta strukturnya, kalimat persuasif dilakukan oleh satu pihak untuk mengajak pihak lainnya. Menyepakati tawar yang diberikan. Contohnya percakapan teks negosiasi yang sering kita temui adalah saat kamu membujuk ibumu memberikan uang jajan tambahan. Misalnya kalimat ini, "Ma, uang jajannya boleh ditambahkan lagi gak? Soalnya aku lagi banyak kebutuhan yang harus dibelikan ini." Contohnya seperti ini. Ada yang contoh lain? Ada yang contoh lain atau? Menggunakan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang diutarakan dalam bentuk pernyataan. Contoh percakapan negosiasi yang digunakan kalimat deklaratif adalah seperti ini. "Bang, buah yang dijual ini belum matang, Mak." Begitu. "Bang, buah yang dijual ini belum begitu matang, seharusnya harganya bisa lebih murah dong." Menggunakan bahasa yang sopan. Agar proses negosiasi berjalan lancar, tentunya bahasa yang digunakan seharusnya menggunakan bahasa yang sopan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi komunikasi. Dalam contoh teks negosiasi beserta strukturnya, bahasa yang sopan biasanya dimulai dengan kata tolong, silakan, boleh, maaf, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. "Bolehkah Kak silakan dilihat dulu barangnya, Kak. Bisa dinego loh, Kak." Terdapat kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung atau konjungsi yang digunakan dalam contoh percakapan negosiasi biasanya merupakan kata kalau, begitu, meskipun, walaupun, dan lain sebagainya. Misalnya pada kalimat ini, walaupun barang itu buatan lokal tapi desain dan bahannya cukup oke lokal. Satu orang membacakan kalimat efektif. Efektif yang dimaksud adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, dan lengkap. Contohnya, misalnya saat kamu ingin membeli sebuah barang, anggap saja harganya 100.000. Namun harga yang ditawarkan kamu anggap terlalu mahal. Maka gunakan kalimat efektif seperti ini. "Bisa kurang gak, Pak? Bagaimana kalau harganya 500.000? Contohnya, misalnya saat kamu ingin membeli sebuah barang, anggap saja harganya 100.000. Namun harga yang ditawarkan kamu anggap terlalu mahal. Maka gunakan kalimat efektif seperti ini. "Bisa kurang gak, Pak? Bagaimana harganya 50.000 aja?" Yang bersifat pemerintah. Maksud adalah kalimat berusaha mempengaruhi satu pihak untuk melakukan yang diminta oleh pihak lainnya. Misalnya seperti ini. "Pak, saya mau beli Grand Bean Arabica Vitamani ini 100 kilo. Tolong harganya dikurangi 20%. Kalau oke, saya bayar cash sekarang." Berisi pesanan tuturan. Pesanan tuturan yang dimaksud adalah dialog atau percakapan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Struktur teks negosiasi. Setelah mengetahui pengertian, ciri-ciri dan kebiasaan, di atas kamu
Orientasi pada struktur teks negosiasi berisi kalimat pembuka atau ucapan salam. Fungsinya adalah untuk memulai proses negosiasi. Kalimat permintaan pada struktur teks negosiasi berupa suatu hal yang dibutuhkan atau diperundingkan, misalnya merupakan barang atau jasa yang ingin ditawarkan oleh pembeli. Coba salah satu orang membaca penawaran. Penawaran juga disebut negosiasi. Dalam penawaran terjadi proses perundingan antara dua pihak sampai menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Di bagian pembeli, satu pihak boleh menentukan untuk menyetujui proses negosiasi atau tidak sampai terjadi kesepakatan antara dua belah pihak. Penutup, di bagian penutup berisi kalimat penutup, biasanya diakhiri dengan ucapan salam atau terima kasih. Adalah contoh teks negosiasi. Kalian bisa baca di atas contoh teks dari negosiasi. Sudah Ibu. Kita pasti tahu tentang negosiasi. Sudah Ibu. Tentang teks negosiasi. Sudah Bu. Coba salah satu menyampaikan kembali materi yang tadi Ibu sampaikan tentang teks negosiasi. Masih ingat tentang teks negosiasi? Masih. Teks negosiasi merupakan teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara dua belah pihak. Kalau semua sudah mengerti dan paham, pertemuan kita sampai di sini. Salah satu menyiapkan kita dalam doa 4 bulan. Doa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang, Bapak